Tadi udah ditunjukin ke depan. Ya udah nggak apa-apa, tunjukin aja. Nggak apa-apa ya. Nggak akan kena ban. Iya, nggak kena Iya. ban. Ini official. Ini official. Aman. Kalau bandnya di sini. Iya. Aman ya. Nggak akan nge-ban Aman, ternyata. nggak. Oke. Jadi ini di Chariot. Kebetulan Chariot itu kartu Cancer. Dan Kenapa? kartu Cancer. Saya Cancer. Jadi di season Cancer ini, Ah. ini kartu sering muncul. Oh. Muncul mulu. Hmm. Kayak, ya elah ini lagi gitu kan. Udah mah aku harus nutupin ini kan. Ya. PR gitu. PR. Nah, si Chariot ini menjelaskan tentang perjalanan yang kelihatannya memang masih belum usai. Tapi sesulit apapun, host kita ini akan selalu menerjang itu. Karena sebenarnya dia gigih. Cuma kalau udah kecewa, baru tuh kegigihannya bisa patut diacungi jempol lah pokoknya. Walaupun dia sebenarnya orangnya keras kepala. Jadi tanpa sadar dia tuh suka kesandung sama ego dia sendiri. Tapi nggak apa-apa, manusiawi ya kan. Betul. Ya kan. Toh kita juga punya sisi idealis masing-masing ya. Hello The Moon. Wah. Ternyata ekspektasinya memang tinggi. Makanya gagal mulu gitu kan. Apalagi soal masalah perasaan ya. Kayak misalkan berkaitan sama seseorang itu suka punya ekspektasi. Terus kalau nggak sesuai itu kayak langsung kecewa gitu lah. Tapi tetap tidak akan menyerah sampai ngerasa udah bener-bener dah cukup gitu loh. Itu sisi positifnya. Dan kartu terakhir di sini adalah memang banyak sakit hati yang dirasakan. Oh wow, oke. Karena balik lagi ekspektasi yang tadi. Tapi justru host kita ini tipikal yang semakin dia sakiti semakin kuat orangnya. Karena ada Chariot muncul, jiwanya memang keras, tapi juga pemberani. Dia bakal berani untuk mendobrak apapun di hadapannya. Yang penting tujuannya tercapai. Kecuali pas udah kecewa. Kalau udah kecewa balik arah dia. Nah gitu. Oke. Aduh, aku sampai mau jatuh kartunya loh. Akurat. Ini aku beneran ya. Akurat. Aku nggak bohong. Tapi apa alasannya tentu tidak akan aku share di sini di depan kalian. Aku Pokoknya, tahu sih, bongkar nggak? Oh. Jangan. Itu bukan bagian dari Bigo Live Show. Oke. Tidak boleh. Pokoknya ya bisa dibilang betul. Mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke. Pucet dikit nggak ngaruh ya? Kenapa? Pucet dikit nggak Ya, ngaruh. agak pucet ya, tapi ya emang sih gitu. Apalagi tadi waktu bilang yang cancer tadi itu kayak setelah dipikir-pikir, iya juga sih gitu. Walaupun aku pribadi kayak, kok jadi aku yang di interview ya? Ya udah lanjutlah ke topik yang lain aja gitu. Gak mau. Kan Testimoni. Testimoni. Oke, testimoni. Ada yang bilang gini nih Kak, Ujang punya saya cek kenapa susah dapet cewek. Bisa nggak Kak? Datang aja ke rumah kerjaan nanti. Boleh. Ya kan? Tapi kenapa susah dapet cewek, Kak Ujang? Di sini karena dirimu sendiri masih belum bisa untuk fokus sama diri sendiri. Kayak dari untuk karirmu aja masih agak berantakan. Jadi fokus untuk dapetin karirmu dulu, nanti cewek bakal datang sendiri. Karir dulu berarti ya. Karir dulu. Jangan nyari kerja dulu, Ujang. Ujang ngadi-ngadi lu, Jang. Jangan nyari duit dulu, Ujang. Memelihara cinta pakai penghasilan, Ujang. Tuh, betul. Boleh silakan dilanjut. Apa? Emosi mau Ujang. Ujang ditandain ntar. Ujang ditandai. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman juga mau dibacain tarotnya, biar kayak aku juga nih nanti tiba-tiba pucat sendiri karena ternyata benar, boleh langsung nanti habis Bigo Live Show cek akunnya Kakak atau langsung cek live streamnya ya. Follow juga, jangan lupa, dan share, ajak teman-temannya juga buat siapa tahu bisa membaca tarot bareng, dan siapa tahu nanti setelah membaca tarot dan sudah mulai menyadari diri, bisa memperbaiki diri jadi lebih baik. Nah, itu tujuan dari tarot sebenarnya. Oh, itu tujuan Untuk dari tarot. introspeksi. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal introspeksi kan, berarti Kakak merasa kalau misalnya sudah ada nih host yang kayak, oh Kakak, aku udah introspeksi nih, udah merasa kayak aku jadi pribadi yang lebih baik. Merasa ada perasaan kayak bangga nggak sih kita bisa berubah orang? Kayak gimana tuh? Karena ketika kita mencapai titik keberhasilan itu ya di saat setiap orang yang kita bacain, aku bacain maksudnya, itu akhirnya bener-bener ya berhasil keluar dari permasalahan ya.
Karena dia kan minta dibaca untuk menyelesaikan masalahnya dong. Otomatis kalau dia ternyata udah berhasil melewati fase itu, ya berarti sebuah keberhasilan untukku juga. Oke. Boleh share dikit nggak Kak, kayak pengalaman paling bangga Kakak ini untuk bisa dibilang orang yang Kakak bantu untuk baca tarotnya, ada nggak? Apa ya? Untuk semua yang pernah aku baca, aku bangga sama kalian semua sih. Oke, kalau gitu dibalik deh. Ada nggak orang yang kayak, kok kamu terus sih yang minta baca tarot? Gitu. Ada. Sampai aku gini, ada. Jadi aku tuh kan buka jasa private reading juga kan. Dia tuh hampir tiap hari mau reading sama aku. Oh wow, berarti masalahnya kompleks banget ya? Enggak, jadi permasalahan gini, aku mau bilang di sini, kalau kalian terlalu ketergantungan sama tarot, itu akan merusak mental kalian. Oh, kenapa tuh? Karena gini, tujuan orang dibacain tarot kan untuk mendapatkan clue nih. Aku next harus kayak gimana ya? Nah, otomatis kalau dia minta dibacain terus, dia nggak bisa percaya sama dirinya dong. Dia bakal ketergantungan. Itu sisi buruknya dari tarot sih. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu, yang tiap hari datang ke private readingnya Kakak, dan mungkin Kakak udah berasa di fase yang kayak ini orang kok nanya-nanya terus. Langkah selanjutnya dari Kakak itu gimana sih biasanya? Aku bakal bilang aku nggak bisa. Aku full. Taunya dia nanya ke tarot reader lain dan teman aku. Oke. Tetap intinya nggak akan mau lepas ya gitu. Udahlah. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman juga pembacaan tarot itu buat kalian refleksi diri dan memperbaiki diri menjadi yang lebih baik gitu. Karena kalau kalian terlalu percaya sama kartu tarotnya, apalagi sama aku, kalian musyrik. Nah, betul. Sebenarnya tarot itu kan bukan hal yang mistis atau gaib ya. Kayak lebih kayak ibarat kita ke psikolog, minta saran, cuma bedanya pakai gambar nih. Nih gambarnya begini. Kalau kamu masih kayak gini, kamu bakal kayak dia nih, susah hidupnya gitu loh. Tapi kan ya orang mikirnya kan Iya, mikirnya pasti kan ke arah sana. Apalagi tadi Kakak bener juga bilang ada film tarot yang berbau horor dan yang lain sebagainya. Jadi banyak ini. Gitu. Pernah nggak Kakak ini tadi ada yang nanya kayak soal pacaran gitu atau kerjaan atau kayak kok gue nggak dapet cewek nih misalnya kayak gitu. Seberapa sering sih Kak kalau misalnya kayak ngebacain tarot gitu kayak langsung to the point kayak kok gue nggak dapet pacar gitu? Banyak sih. Banyak ya. Pokoknya masalah percintaan tuh nomor 1 dalam permasalahan tarot ini. Oke. Kayak tiba-tiba, kapan ya aku dapet jodoh? Terus jodoh aku ciri-cirinya kayak gimana ya? Jodoh aku orang mana ya? Itu jujur sebenarnya aku bacanya harus gimana gitu. Aku merasa kayak gini ya, sekalipun aku kebayang orangnya, aku gak kenal gitu loh. Iya gak sih? Betul. Namanya juga kan orangnya datang ke Kakak yang baru Kakak ketemu gitu. Iya, terus kalau misalkan tiba-tiba aku punya vision nih kayak, oh bayangannya kayak begini, yang gak kenal juga. Terus mau kalian ketemu ya nggak tahu juga gitu kan, aku juga nggak bisa baca masa depan karena kan